Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam. konten YouTube channel saya Hadap-Hadapan. Nah, kali pertama kita keluar dari studio. Tapi ini tidak panas, tidak ada matahari, tidak ada angin-angin. Ini mewah sekali tempatnya. Dan air terjun tapi dan air terjun juga. Tapi ini adalah sebuah privilege buat saya karena bisa bertemu dengan seorang sahabat lama sebenarnya yang sebenarnya juga saya sangat menantikan untuk bertemu dengan dia dan berhadap-hadapan dengan dia. Ya, nanti kita akan bicara banyak hal termasuk bagaimana dia menjadi seorang perempuan yang udah deh. kuat. Terima kasih Kak. Oke. Irvi Jedida. Iya Kak. Saya mengenal dia dengan nama Irvi sudah 10 tahunannya. 10 tahunan lah Lebih ya. nih kayaknya Kak. Iya, karena saya ingat pertama kali bertemu dengan dia setelah tahu nama itu pertama kali kita ketemu dan langsung ngobrol itu di KFC Ratulangi. Saya ingat sekali Masa Kak. Oke. Waktu itu tiba-tiba saya langsung diramal pakai kartu. Oh oke, ya. Ya, itu kan lebih 10 tahun berarti lebih Kak? dari 10 tahun yang lalu ya. Seiring karir dia dan saya juga, kami itu selalu sebenarnya jalan berdekatan tapi tidak pernah bertemu secara spesifik dan berbicara tentang karir. Iya. Nah, di konten hadap-hadapan semoga semuanya bisa terjawab karena saya begini Irvi, saya beberapa episode terakhir banyak mencari teman-teman yang saya bisa bercerita yang saya tidak tahu. Oke. Dan dia alami dan itu sangat luar biasa, ya. Oke, Kak. Oke. Nah, Irvi, tolong buat teman-teman hadap-hadapan, siapa sebenarnya kita? Oh iya, saya temannya Kak Iko itu yang pertama. Pasti. Saya itu lahir besar di sini. Ya, Makassar ya. Sekolah sampai kuliah S1 sampai kuliah S2 juga di Makassar. Makassar. Tapi Tamatan SMA 5. Tamatan SMA 5. Oke. Dan Unhas, Fakultas Unhas. Hukum. Hukum? Iya, hukum Unhas. Padahal saya dulu ekonomi, tetanggaan juga. Tetangga Kak, Iya. tapi kayaknya mungkin angkatan jauh Kak. Oh, jauh ya. Saya anak manis di bawah-bawah. Di bawah nih. Jauh Kak. Saya di bawah. masih primitif angkatan. Iya, tapi saya main sama senior-seniorku juga. Terus setelah selesai, saya kerja di awalnya tuh saya baru selesai, saya kerja di Prambors Radio. Oke. Di radio dengan beberapa teman-teman kita juga di sana ya. Ya. Jadi marketing, produser, produser, Oke. Jadi markom dan produser saat itu. Setelah selesai, saya kemudian sekolah lagi, ambil S2. Tapi di Unhas juga kita ambil, tapi dikembalikan gitu? Dikembalikan Ji. Saya kembalikan dah utuh. Setelah dicabik-cabik. Terus saya kerja, keterima kerja di kontraktor civil construction di Kalimantan, pedalaman Kalimantan. Saya ingat itu masa-masa itu pedalaman Kalimantan bersama beberapa teman di Iya sana. betul. Jadi waktu itu pertama kali saya pergi kerja di sana sama anak Makassar juga. Jadi kita yang buka open project di sana. Di sana itu 3 tahun, ya 3 tahun, 3 tahun di pedalaman. Jadi bukan di bukan di Balikpapan, bukan di Samarinda. Itu katanya kalau ada jatah teleponnya setiap weekend baru bisa ke kota dan menelpon gitu ya? Enggak, kalau saya enggak. Kalau kita kalau bos ada. Begitu? Tidak, bisa. Di situ kebetulan yang kami tempati itu, jadi kita waktu itu kerja untuk bangun pabrik packing semen. Packing semen, ya, di situ. Nah, kebetulan itu di kota di desa yang tempatnya total yang Pertamina itu. Di situ. Jadi semua fasilitas lengkap di situ. Cuma ya selengkap-lengkapnya Indomaret baru buka setelah saya tahun ketiga di sana. Saya berapa tahun di Kalimantan pedalaman? 4 tahun total kerjanya, tapi 3 tahun terus saya sakit waktu itu. Jadi sempat pulang dulu ke Makassar. Ya. Tapi katanya geng Makassar yang kerja di situ Irvi yang paling terakhir ya? Iya, saya yang terakhir. Terakhir meninggalkan itu tempat. Iya. Oke. Saya paling bertahan maksudnya paling. Karena saya dari awal sampai tutup, sampai closing project. Jadi sebenarnya setelah 3 tahun kan saya sempat sakit. Waktu saya sakit itu saya unpaid leave. Jadi saya cuti tidak dibayar karena udah sebenarnya kerjanya sudah tinggal terakhir-terakhir. Ternyata dari perusahaan yang kami kerjakan bangunannya itu Sinoma dulu, perusahaan Cina. Mereka tidak mau untuk closing projectnya kalau bukan dengan saya. Jadi saya dikembalikan. Istimewa sekali.
kali kerja. Mungkin karena saya jago gola. Astagfirullah. Jago gola, bayangkan. Iya, kalau orang Makassar kan jago gola. Oke. Bukan Jadi, Pak Balitoli toh? Bukan, Ji. Beda gola, beda Pak Balitoli. Beda. Oke. Harus ada isinya kalau gola. Oke, Pak Balitoli itu ya kosong, sepik-sepik kosong. Tidak ada isinya di. Oke. Terus gimana? Jadi pas saya kembali baru saya tutup proyeknya. Setelah itu karena saya sakit keras, cuma lumayan lama, 1 tahun. Iya. Saya waktu itu kanker. Oh. Kanker saya itu limfoma non-Hodgkins, jarang sekali terjadi di perempuan katanya. Saya juga nggak tahu. Apa waktu namanya? itu. Limfoma non-Hodgkins. Oke. Jadi nanti dia kita bahas ya. Yes. Oke. Setelah itu proyek itu Setelah balik Makassar. proyek itu balik Makassar. Saya berhenti kerja total karena Berhenti istirahat. sepanjang kemoterapi itu saya tidak boleh stres katanya. Oke. Jadi saya tidak kerja selama 1 tahun. 1 tahun itu benar-benar intens. Jadi totalnya itu hampir 2 tahun untuk pengobatannya. Oke. Tapi 1 tahun itu yang intens, detailnya tuh lebih sakit dibandingkan yang sebelumnya. Jadi karena itu saya nggak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh ngapa-ngapain bukan dalam pengertian tinggal di rumah dan duduk-duduk ya. Saya kan anak Kak Iko ketemu kan. Kayak bukan orang sakit kan. Gitu. Setelah itu pengobatan selesai itu bulan Desember. Treatment untuk kemoterapi 2017. Yes. 2017. 2017 itu Desember selesai kemoterapi tanggal 5 Desember itu kemo terakhir di 2017. Saya tanggal 10 kalau saya nggak salah sudah sama sahabat-sahabatku ke Malang. Ke Malang. Liburan. Saya pikir ke Malang pengobatan. Celebration. Liburan. Selebrasi. Tapi itu kan setahun tidak ngapa-ngapain dalam arti tidak bekerja yang pertama. Tidak bekerja. Artinya makan tidur. No, ada proyek-proyek kecil yang saya itu suka sekali bekerja pada dasarnya. Saya anaknya tidak bertahan cuma duduk-duduk nonton TV dan gitu-gitu. Jadi saya punya proyek lazy project itu namanya The Lazy Project karena itu dikerjakan saya bersahabat 3 orang. Semuanya malas? Enggak, yang 2-nya ini penjahit jagoan. Saya jago marketingnya. Saya kira kita jago marketing, yang 2-nya kutu. Tidak, mereka betul-betul ya. Pekerja jadi. Ya, banget. Oke. Nah, terus apa kami yang dibikin? Baju itu berjalan sepanjang saya sakit. Jadi sebenarnya itu project supaya saya bisa ngapa-ngapain. Ya, gitu. Tapi itu untuk menghasilkan satu brand atau menghasilkan satu brand sampai sekarang masih. Kalau Lazy sudah nggak ada, satu brand lagi saya punya brand sendiri, pipi kecil. Pipi kecil tuh saya bikin gelang, ini hand sanitizer ya, hanging hand sanitizer. Sampai sekarang masih pipi kecil ya. Jadi kalau di Instagram pipi kecil. Iya, nanti Kak Iko sertakan di dalam sini. Siap. Jualan gue. Pipi kecil. Oke. Jadi itu masih jalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Menghasilkan. Luar biasa atau cukup atau ya so-so. Bisa pakai nonton konser, which is really good. Maksudnya kan waktu itu kan sakit, jadi saya juga otomatis tidak butuh duit banyak selain buat treatment pengobatan. Jadi terus banyak orang yang sayang sama saya, jadi aman. Jadi ini asli hanya buat ini, tapi bisa ngasilin buat itu Kak. Buat akhirnya saya bisa nonton konser. Saya suka sekali nonton konser Kak. Jadi dalam betul. Sampai keluar Indonesia. Yes. Oke. Konser yang paling berkesan di luar? Di luar Indonesia. Maroon 5. Ya. Karena itu di Malaysia. Ya, mungkin karena konsepnya menurut saya lebih bagus dibandingkan kita di Indonesia dengan harga yang lumayan gede kan, fasilitas yang didapat juga tidak senyaman kalau kita nonton di luar. Tapi saya penonton konser di Indonesia kok akhirnya. Indonesia paling oke menurut Irvi. Konser apa yang pernah Irvi nonton? Saya kalau bicara soal itu saya nggak bisa objektif Kak, karena saya suka sekali John Mayer. Jadi biar dia konser di depan TSM, saya nonton. Gitu, saya paling depan, pasti itu yang paling bagus dari semua konser. Dia ganteng masalahnya. Ya, Stevie Wonder. Ya. Itu yang kayaknya. Saya bayangkan kalau Irvi nonton Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire Kak. Earth, Wind and Fire. Itu saya, maksudnya kan kalau saya bertumbuh di keluarga yang suka jazz. Terus tiba-tiba saya bisa nonton ini orang yang kalau saya mau tidur lagunya saya dengar dari saya lahir. Itu dari bapak. Dari bapak. Ya. Dengar Earth, Wind and Fire.
Terus jatuh ke Irfin. ya jatuh Oke, saya. oke. Dan telikul. Jadi itu kayak oke. yang kayak ini lagu saya pakai tidur dikasih tidur pakai lagu, terus tiba-tiba saya nonton dia nyanyi di depanku tuh kayak oke. Referensi musiknya lebih toku dari saya ternyata. Iya kok dong. Ya. Saya tuir banget. Oke. Ini masalah keluarga lagi. Oke, Irfin balik lagi. Lazy Project dan pipi kecil. yes. Masih Lazy Project ini sudah stop. Selesai. Pipi kecil masih berjalan dan masih menghasilkan. Kalau saya lagi mood. Karena setelah selesai 2017 Desember, terus saya jalan-jalan. Balik itu saya masih sempat jadi itu kalau di cancer, kalau kita habis selesai itu nggak bisa langsung lepas, jadi kita ada pemeriksaan tiap 3 bulan ya. Lalu tiap 6 bulan dan tiap 1 tahun. Nah pemeriksaanku tuh tidak di Makassar, pemeriksaanku di Jakarta. Nah itu tadi Pipi bilang Irfi ini panggilannya Pipi. Pipi panggilan ya? rumah Okay. saya. Tadi bilang yang Pipi alami itu, penyakit itu jarang dialami perempuan. Katanya. Iya. Itu apa sebenarnya itu? Jenis penyakit apa? Kanker ini kalau dari bacaan saya. Jadi di Indonesia saya nggak tahu kalau memang ada, tapi sejauh yang saya tahu itu untuk setiap jenis kanker tuh belum ada spesifikasinya punya perkumpulan. Ya. Atau saya nggak tahu. Jadi kita tuh cuman ada kayak di bawah Yayasan Kanker Indonesia. Jadi tapi breast cancer untuk kanker payudara itu sudah ada. Macam-macam tuh perkumpulannya dan mereka sangat aktif. Kalau khusus untuk saya harusnya masuknya ke blood cancer. Jadi darah, itu di kanker darah ya, karena limfoma itu termasuk ke dalam kategori kanker darah. Nah, kalau misalnya saya itu belum ada secara spesifik, hanya kelompok untuk limfoma cancer. Limfoma cancer aja. Dan saya dari zaman dulu kalau Kak Iko tahu, gengku itu terus berteman. Saya bukan orang yang tipe yang suka masuk satu grup gitu loh untuk bergaul di situ hanya karena kita punya interest yang sama. Jadi begitupun di kanker. Jadi saya enggak itu ada grupnya juga. Untuk limfoma enggak ada. Tapi saya bergabung setelah saya sembuh, malah setahun setelah saya sembuh, saya ketemu sama adik sepupuku, sahabatnya adik sepupuku, dia punya namanya saya lupa. Nah itu saya baru ikut di sampai situ. Sekarang masih aktif grup itu? Itu grup masih aktif. Masih aktif? Iya. Kalau yang Pipi alami itu di Indonesia banyak yang mengalami itu juga? Kalau limfoma kayaknya banyak. Tapi kalau sekarang spesifik yang Pipi kalau itu? Spesifik saya itu kayaknya enggak terlalu banyak. Terlalu banyak ya? Iya. Maksudnya untuk yang dapat di perempuan. Tapi baru hari kemarin saya barusan di WhatsApp sama ada juniorku dulu waktu SMP, jauh di bawahku. Dia memperkenalkan diri, dia juga perempuan dan dia punya kanker yang sama. Jadi saya yang kayak berarti sudah lumayan banyak. Tapi waktu saya dulu itu sampai jadi beberapa kejadian di saya itu jadi bahan penelitian. Karena seharusnya di kadar normal, orang normal pada umumnya kalau dia kanker pasti dia tidak pasti gendut. Pasti kurus. Pasti kurus. Iya. Pipi enggak kurus-kurus. Oke. Nah, maaf kalau saya tanya ini, pertama kali Pipi itu tahu mengidap penyakit itu, bagaimana perasaannya, bisa di share ke teman-teman? Saya tahunya tuh waktu kan orang tuaku sudah nggak di Makassar tinggal. Waktu saya kerja di Kalimantan, mama papa itu tinggal di Jakarta. Karena semua saudaraku tinggal di Jakarta. Jadi mama papa pindah tinggal di Jakarta. Jadi waktu itu saya lagi datang untuk cuti. Jadi dulu di project 3 bulan 2 minggu libur. 3 bulan 2 minggu masih di Kalimantan. Yes. Itu setiap 3 bulan kita dikasih libur 2 minggu. Nah itu pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya saya ke Jakarta. Saya kira waktu itu saya sinusitis. Nah ini ya? Iya. Sinus? Jadi itu saya rasa kayak, sinusitis ini kayaknya. Karena pernah sinusitis sebelumnya. Pergilah saya ke dokter THT buat periksa di Jakarta. Ada memang khusus rumah sakit THT di Jakarta. Pas periksa itu ketahuan bahwa ini tuh bukan sinusitis, ada tumor. Tapi belum diketahui apakah dia ganas atau tidak karena jadi di belakang hidung posisinya, Kak. Di belakang yang punya hidung. Yang punya aku. Jadi dibilang kalau seandainya kalau mau lanjut ini harus dibiopsi.
Jadi waktu itu mikirin kalau mau biopsi bisa dilanjutkan di rumah sakit itu pastinya, ataukah mau bagaimana. Nah, saya pulang ke rumahnya kakakku dekat situ, terus keluargaku bersepakat lah ini mau di mana sih. Jadi kalau mau lanjut pengobatan, kalau ternyata cancer kan harus treatmentnya panjang nih, maunya di mana gitu. Terus saya bilang saya terserah nyamannya di mana, karena tapi kan waktu itu Pipi itu apa namanya, merasa down atau biasa-biasa sih? mungkin saya Kak. Karena mungkin physically tidak terlalu ini ya. Tapi kalau yang saya perhatikan setelah kejadian saya sakit, beberapa orang yang saya temui, kalau dia cancer itu pasti kuat. Jadi kayaknya Tuhan tuh udah tahu gitu loh, manusia-manusia yang dikasih. Kalau orang-orang yang kena cancer pasti kuat. Yes. Oke, ini saya menurut saya ya. sekali ya. Iya. Oke. Menurut saya dari beberapa kejadian setelah itu saya sampai sekarang kalau misalnya ada nanti yang nonton ini kemudian dia tahu dia sakit, nanti bisa DM Instagramku, saya akan bantu untuk dampingi sampai proses penyembuhannya. Dan karena saya tahu bahwa itu caregiver adalah orang-orang yang di sekitarnya kita, itu mereka yang paling penting buat nolong kita, buat kita tetap untuk kita tetap kuat. Saya waktu saya baru tahu Kak Iko, saya nggak punya waktu untuk bersedih. Saya nggak tahu kenapa Kak, karena waktu itu kayak seluruh dunia sedih. Tidak punya waktu untuk bersedih. Itu bagus sekali. Karena sudah seluruh dunia aku sedih, maksudnya ibuku, bapakku, kakak-kakakku, sahabatku, semua sahabatku yang pertama tahu itu temennya Kak Iko pasti kenal, Chandra yang di Kalimantan. Oh iya. Itu sahabatku banget. Dia kebetulan di Jakarta, terus kita janjian mau ketemuan. Nah itu terus saya kasih tahu dia dengan penuh kesantaian, dia yang nggak bisa bicara. Jadi saya sudah sangat terbiasa dengan orang-orang yang pas dengar tuh yang kayak reaksinya kayak, saya sudah melihat semua jenis reaksi orang Kak. Semua mulai dari yang biasa-biasa saja dengarnya, ada yang tiba-tiba jadi cerewet padahal pendiam, ada yang kayak denial. Jadi semua jenis reaksi orang terhadap penderita, yang menderita tuh dia lebih tahu gitu. Saya karena waktu itu saya sudah tidak sempat nih lagi Kak, istilahnya saya sudah tidak sempat nih untuk bersedih karena saya harus berusaha untuk menenangkan semua orang. Terus mungkin juga keluargaku sangat kenal sama saya Kak. Dia tahu kalau saya dikasih opsi untuk berpikir, saya akan punya banyak sekali keinginan dan opsi lainnya. Jadi dikasihlah saya opsi-opsi sederhana, bahwa sekarang biopsi, kita pulang ke Makassar, sampai di Makassar besoknya langsung biopsi. Besoknya Kak, saya tiba hari ini, besoknya ini malam saya tiba di Makassar, besok paginya saya biopsi. Selesai biopsi ternyata hasilnya keluar 3 hari. Jadi itu kayak jalannya dibukakan semua yang baik Kak. Sahabatku punya bapak itu kepala laboratorium. Jadi saya bisa langsung diperiksa hasil biopsiku. Dalam 3 hari sudah keluar hasil biopsinya. Ketahuanlah bahwa itu kanker. Dokter memutuskan di Makassar, oke, kalau gitu kita operasi, angkat aja supaya saya bisa bernafas. Jadi bukan saya tidak rasa bahwa tidak ada apa-apa yang saya rasa Kak. Waktu itu saya sudah tidak bisa bernafas. Jadi saya tidak bisa tidur terlentang gitu kayak taruh bantal kan, tidak bisa, harus agak separuh duduk karena sudah ada yang halangi jalan nafas. Begitu Kak. Jadi kayak kalau kita flu berat sekali, tapi ini di atasnya lagi Kak. Nah itu kayak gitu, ada yang halangi. Terus telingaku terkatup Kak. Nah saya ke dokter itu karena telingaku terkatup, jadi kayak kalau habis turbulensi pesawat. Nah kayak gitu, tapi itu berlangsung berminggu-minggu Kak. Jadi saya pergilah ke dokter waktu itu. Nah itu alasan. Jadi itu telingaku tambah asli Kak, toge-toge yang nggak bisa Kak. Itu volume TV paling keras, saya nggak dengar nih Kak. Nah, itu sebenarnya kayak kalau kayak kita habis turbulensi pesawat kan kedengaran, tapi kayak dibawa sekali gitu ya. Sama-sama kayak begitu Kak, kira-kira. Terus tambah hari tambah nggak bisa mendengar. Terus akhirnya jadi pulang Makassar, habis biopsi ketahuan hasilnya kanker, dioperasi. Operasi itu biopsi lagi. Nah pada saat dioperasi itu diangkat dari saya. Ini pengalaman yang lucu karena sejak saya sakit dan sejak selesai operasi itu ada sekitar 12 orang temanku berhenti merokok. 12 orang temanku dan keluargaku berhenti merokok. Itu ada pengaruhnya ya sebenarnya? Sebenarnya enggak ada. Dokter bilang sama saya,
Nggak ada. Jadi dokterku bilang bahwa ini tidak ini kayak investasi. Jadi bukan tiba-tiba karena saya merokok kencang, terus tiba-tiba langsung kayak begini. No, ini itu harus investasi sekian tahun karena makanan, secara bakat itu diturunkan dari keluarga. Jadi secara genetis. Tapi bukan kalau orang kanker terus dia akan lahirkan anak kanker. No, tapi bakatnya lebih besar untuk mudah sakit kanker gitu. Karena kan ada turunannya. Jadi terus pokoknya intinya dokter bilang bukan karena saya merokok, tapi karena saya adalah perokok berat dan semua orang tahu, Kak Iko juga tahu. Nah, jadi tuh mereka berpikir bahwa saya sampai semenderita ini tuh karena merokok. Tapi ada bagusnya. Berapa orang yang berhenti merokok? Sekitar 12. Sekitar 12. Temanku dan keluargaku. Jadi sepupuku dan sahabatku. Amalnya luar biasa itu sebenarnya. Iya, Kak. Betul sekali. Jadi karena mereka lihat, Kak, setelah selesai operasi saya sekitar 1 bulan, enggak sampai 1 bulan, 3 mingguan lah, Kak, itu saya tidak bisa menelan apapun. Oh, 3 minggu? Iya, 3 minggu. Air pun tidak bisa? Air bisa, tapi itu kayak sakit sekali, kayak jadi kalau mau minum air tuh kayak saya belum pernah lihat ada orang semenderita itu sih. Karena masalahnya, apapun yang lewat, jadi itu dikerok. Dan harus diinfus? Iya, jadi itu dikerok semua, Kak. Jadi itu di dalam sini semuanya dikerok. Jadi itu semua jalanan lewat makanan sama bernafas itu dikerok habis supaya tidak ada lagi yang bertumbuh di situ. Nanti setelah itu baru di kemo. Nah, jadi waktu mereka lihat betapa susahnya saya makan dan minum, berhentilah mereka. Berhenti merokok. Nah, dari awal Pipi tahu bahwa mengidap penyakit itu sampai selesai itu berapa lama? Sampai free berapa lama? Setahun, 2 tahun? 2 tahun, Kak, hampir 2 tahun. Berapa kali operasi? Operasi untuk ini saja ya, untuk sakit ini? 1, 2, 3. 3 kali operasi? 3 kali prosesnya operasi. Itu memang lama ya? 3 kali operasi, 16 kali masuk rumah sakit. 3 kali operasi besar, 16 kali masuk rumah sakit. Iya. Jadi kalau 16 kali masuk rumah sakit, dalam setahun 8 kali masuk rumah sakit ya? Kalau dirata-ratakan? Iya. Ya? Dalam setahun itu 12 kali, Kak. Oh, 12 kali, terus satunya 4 kali, gitu, 16. Oke. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Nah, waktu itu juga saya ketemu beberapa teman-teman kita juga sering bilang, Pipi itu begini. Saya yang heran saja, terus terang saya yang heran cuman saya bilang, mudah-mudahan dia kuat. Kalau saya ingat Irvi, kalau saya habis sholat saya selalu berdoa buat teman-teman. Iya, terima kasih, Kak. Itu yang tadi Irvi sebutkan 2 hal yang saya sangat garis bawahi ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar bisa jangan merasakan ya, jangan merasakan. Jadi bahwa ada teman kita yang berhasil melewati fase itu, fase yang sangat tidak menyenangkan. Kita pun diceritakan juga kan ini, wow, 3 minggu tidak bisa menelan makanan dan lain-lain. Aduh, Kak, kalau saya ceritakan Kak bisa 4 jam kita interview jadi Kak.